Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 5 Desember 2022 dalam pekan kedua Advent tahun A. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang berbelas kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas rahmat dan belas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau selalu membuka diri bagi kami untuk bercakap-cakap denganmu. Saat ini, kami pun ingin bercakap-cakap denganmu lewat sabdamu yang diinspirasi oleh Roh Kudus-Mu. Maka kami mohon, curahkanlah Roh yang sama ke dalam hati dan budi kami, agar memampukan kami untuk dapat memahami sabdamu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 35, ayat 1 sampai dengan 10. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kalian. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan menggembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Allah sendiri akan datang menyelamatkan kita. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah.
Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Allah sendiri akan datang menyelamatkan kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Allah sendiri akan datang menyelamatkan kita. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberi hasil. Keadilan akan berjalan di hadapan-Nya, dan damai akan menyusul di belakang-Nya. Allah sendiri akan datang menyelamatkan kita. Alleluia, 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 alleluia. Lihat Raja kita, Tuhan semesta alam datang. Ia datang membebaskan kita dari belenggu perbudakan. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas. Bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atap rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka,
Lalu ia berkata kepada mereka, "Apakah yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub, lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Kekuatan iman komunal. Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa berita tentang Yesus semakin tersebar luas. Keberadaannya dimanapun menjadi viral dan dicari oleh banyak orang, sebab mereka rindu dan gembira mendengarkan segala perkataannya. Termasuk di antaranya adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Demikian juga terjadi pada mereka yang membutuhkan pertolongan untuk disembuhkan dari sakitnya. Dalam Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26 dikisahkan Yesus sedang mengajar di suatu kota. Sangat banyak orang datang mengelilinginya untuk mendengarkan dia. Di antaranya ada beberapa orang yang mengusung seorang lumpuh. Mereka bermaksud membawa kepada Yesus, memohon supaya orang tersebut disembuhkan dari lumpuhnya. Namun, mereka mengalami kesulitan untuk sampai kepada Yesus karena begitu banyaknya orang yang berkerumun. Meski demikian, mereka tidak putus asa. Mereka berusaha mencari cara untuk sampai ke hadapan Tuhan. Dengan nekat, mereka naik ke atap serta membukanya, lalu membawa orang lumpuh tersebut dan menurunkannya hingga tepat berada di hadapan Yesus. Mereka mengabaikan kemungkinan diprotes dan dimarahi oleh orang banyak atas tindakan mereka. Sebab mereka percaya kuasa Allah ada pada Yesus. Dan ini adalah suatu kesempatan besar ketika Yesus berada di kota mereka. Yesus terkesan dengan kepedulian dan belas kasih mereka kepada yang lemah, serta kekuatan iman mereka. Maka Yesus pun berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi hal ini membuat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang melihat kejadian tersebut menjadi marah. Namun karena takut kepada orang banyak, mereka hanya berani mengecam di dalam hati. Pengampunan dosa yang diucapkan Yesus dianggap sebagai penghujatan kepada Allah. Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka. Namun, ketika Yesus mengajukan beberapa pertanyaan, mereka tidak bisa menjawabnya. Yesus pun berkata pula bahwa di dunia Anak Manusia, yaitu Yesus sendiri, berkuasa untuk mengampuni dosa. Kemudian, ia memberi perintah kepada orang lumpuh tersebut. "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang tersebut segera melakukannya. Dan saat itu juga sembuhlah dia. Lalu mengangkat tempat tidurnya
dan pulang ke rumah sambil memuliakan Allah. Semua orang yang melihat menjadi takjub dan merasa takut, dan mereka pun memuliakan Allah. Yesus bukan hanya menyembuhkan si lumpuh, tetapi secara terang dan jelas Yesus membuka identitas dirinya. Dengan kuasa ilahinya, Ia mengampuni dosa orang. Hal ini memperlihatkan kuasanya sebagai anak Allah dan juga belas kasih-Nya kepada manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak terkasih, kita bisa belajar dari iman mereka yang membawa orang lumpuh tersebut ke hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan pada iman mereka. Dengan iman seperti itu pun kita dapat membawa saudara-saudari kita yang sedang mengalami kesulitan, penderitaan, sakit, sedih, juga putus asa ke hadapan Allah. Dengan rasa peduli, kita mempersembahkan permohonan-permohonan doa kita bagi mereka di hadapan Tuhan. Sebab kita percaya Tuhan berkenan mendengarkan doa-doa kita dan mau menolong mereka serta mencurahkan rahmat belas kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, bagi-Mu tidak ada hal yang mustahil. Maka melalui doa ini kami mohon, berkenanlah menolong saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, dan masalah-masalah yang mereka hadapi. Berilah mereka kekuatan dan kelegaan dalam masa kesesakannya, agar mereka dapat merasakan rahmat belas kasih-Mu di dalam hati dan hidup mereka. Semoga Kau gerakkan hati kami umat-Mu untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu, menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan dengan apa yang kami bisa dan kami punya. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Penyelamat dan Pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.